Talkshow hari ini. Live di radio dan Instagram. The Talk Show live on di radio. Balik lagi bersama Andra di sini. Masih kita ngobrol-ngobrol di talk show kali ini bersama Universitas Terbuka dengan Bapak Yusrizal, MPD, Direktur UT Jambi. Yang mana tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputaran kamu yang ingin banget melanjutkan kuliah atau yang mana sekarang ini di new normal, ini UT ini mungkin salah satu pilihan yang tepat buat kamu di listeners ya. Nah ini tadi sempat belum dijawab ini masalah, kalau ini masalahnya ini masalah yang agak sensitif ya Pak, kalau masalah biaya. Nah di UT ini apakah sama nih dengan perguruan tinggi yang lain atau lebih murah dan terjangkau ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih. Baik, jadi intinya itu kita pakai sistem UKT juga. UKT? Uang kuliah tunggal. Di situ sudah masuk semuanya. Sudah ada masuk skema layanan. Ada tutorial wajib kalau dia menggunakan SIPAS ya. Kemudian ada mata kuliah yang berpraktikum, tutorial online, UAS, tugas akhir program, karir, wisuda, sampai pada pelatihan-pelatihan pengembangan diri. Itu kalau dia menggunakan SIPAS yang plus ya. Yeah. Ada lagi yang paket tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada juga yang dia menggunakan SIPAS penuh. Cuma bedanya dia tidak menawarkan pelatihan-pelatihan saja. Kalau SIPAS Plus ini biasanya ini kelas kerjasama nih kita misalnya dengan Pemda, kemudian dengan dinas-dinas teman-temannya ya, asal-asalnya. Tapi kalau dia yang semi, yang hampir separuh itu dia mata kuliah yang ditawarkan untuk bertutorial itu hanya 3 mata kuliah saja. 3 mata kuliah. Iya. Dan ini rentangannya cukup signifikan ya dari yang non SIPAS yang non TTM itu nilainya 1.300.000. Kemudian yang SIPAS semi itu 1.700.000, SIPAS penuh itu sekitar 2.200.000, di atasnya 2.400.000 kalau untuk yang SIPAS full ya. Full ya. Ya, tapi kalau yang per mata kuliah tadi itu sangat murah juga. Sangat murah. Itu untuk yang tadi yang ada keterbatasan. Jadi itu tadi kita punya SKS per SKS itu 36.000. 36.000. Iya per SKS. Jadi semuanya bisa tergantung ya di pilihan masing-masing ya Pak ya. Ya, jika ingin cepat selesai, dia banyak mengambil mata kuliah. Jika berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi, ya dia mengambil per SKS saja. So flexible. Iya, apalagi di tengah pandemi gini yang perekonomian agak sedikit terpuruk ini kan Pak ya. Iya. Jadi bisa ya fleksibel lah seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa dipilih yang mana yang kira-kira dianggap mampu untuk kita ikuti seperti itu ya Pak ya. Seperti di listeners juga ini ada yang bertanya nih Pak. Oh gitu? Iya, ini ada yang bertanya nih. Nah ini dari Instagram ya. Ada yang bertanya ini darinya @Mpanjip Prakasa. Oh iya. Iya. Ini nih dia bertanya, Pak, apakah ada keringanan UKT dalam masa pandemi COVID ini? Nah, ini nih yang tadi kita sudah bahas ini kan perekonomian di betul. pandemi ini agak sedikit terpuruk dan kurang bagus ini, Pak. Nah, ini pertanyaannya nih, apakah ada keringanan UKT dalam masa pandemi COVID ini? Baik. Terima kasih. Itu Mas Panji ya. Ini mungkin hampir juga dimiliki oleh pertanyaannya oleh seluruh mahasiswa UT. Iya. Yang jelas kita punya kita punya satu yang namanya kita memberikan semacam beasiswa dalam masa pandemi ini. Sudah kita share beberapa minggu yang lalu dan pada masa awal-awal Juni ya itu mereka bisa mengisi di laman WWTSID itu tentang perolehan beasiswa keringanan pembiayaan. Betul. Ya. Tapi ini dikhususkan buat mahasiswa yang berprestasi tentu. Oh, dikhususkan. Iya. Jadi kuotanya terbatas ya Pak. Betul. Ya, supaya
ya namanya juga untuk memberikan lecutan ya, pemacu mereka. Rangsangan lah betul Pak, ya. lah itu. Iya. Saya nggak mau aja menggunakan kata itu. Terpaksa saya yang menggunakannya ya Pak ya. Betul. Iya. Oh jadi ada dalam bentuk seperti ya mungkin beasiswa ya keringanan seperti itu ya Pak ya. Bantuan namanya. Bantuan pendidikan. Tapi dibatasi untuk yang mahasiswa berprestasi ya betul. Pak ya. Jadi kalau mau dapat itu ya berprestasi Harus lah. berprestasi lah ya. Itu aja, betul sekali. Oke, buatnya NM Panji Prakasa sudah terjawabkan ini ya. Dan ini ada lagi pertanyaan ini Pak dari @putri_pagarwangi. Wah, ini pagarnya wangi nih. Pak, kalau nilai SWO lebih rendah dari nilai sebelumnya gimana Pak? Nah, UT itu penganut sistem termaksimal. Wah, jadi kalau dia sudah berapa kali, misalnya 2 kali ngulang, yang pertamanya itu bisa lebih tinggi, ya kita pakai yang tertinggi. Yang tertinggi. Betul. Kita paham yang tertinggi lah. Mungkin ada pengaruh mereka pun mengulangnya karena faktor sakit, ya kurang persiapan belajar, mungkin banyaklah begadangnya dari belajarnya, sehingga mungkin mempengaruhi daya pikir mereka. Jadi ya tetap kita ambil yang tertinggi saja. Ambil yang tertinggi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi kalau merasa puas dengan nilai yang diperoleh yang pada saat itu ya sudah. Sudah. Dan UT tidak mempersyaratkan harus cepat tamat. Iya begitu juga ya Pak ya. UT kan tidak pernah mendeo. Iya itu salah satu nilai plus juga tuh nggak pernah mendeo gitu ya. UT nggak ada skripsi juga Mas. Nggak ada skripsi juga ya. Jadi nggak ada yang mesti dipusingin. Bener banget itu tuh. Jadi nggak ada alasan untuk berprestasi di UT ini. Wah mantep banget. Ini ada lagi nih Pak pertanyaan ini Pak dari @aanamir1. Assalamualaikum. Saya berminat untuk masuk FKIP, tapi katanya syaratnya harus jadi guru dulu. Apa betul dan kenapa? Oke. Nah, ini kalau pertanyaannya siapa tadi? Darinya Anamir. Anamir ya. Jadi entah Mbak atau Mas itu ya? Ini kayaknya nih Mas ini. Mas gitu. Iya. Jadi yang namanya UT itu kalau untuk keguruan, jadi jawab dulu betul ya. Seperti itu. Jadi harus guru. Kenapa? Kita penyelenggaraan pendidikan yang keguruan itu harus in service training sistemnya. Jadi yang sudah jadi guru dulu. Sudah jadi guru dulu. Iya. Kenapa? Karena kalau dia bukan guru, khawatir memiliki kekurangan dari segi theoretical dan pengalaman mengajar. Seperti itu. Nah, gitu. Yang kedua, karena memang kenapa guru-guru menjadi prioritas kita? Karena guru-guru itu kan dia keterbatasan waktu. Dia mau kuliah, tapi dia nggak mungkin meninggalkan kelasnya. Dia nggak mungkin kan untuk bertatap muka seperti 16 kali pertemuan, nggak akan mungkin. Malah merugikan kepala sekolah dong. Gurunya kemana nih? Kuliah. Malah kuliah. Ini mau jadi guru atau menjadi mahasiswa gitu? Iya itu. Nah kami sarankan ada juga yang misalnya arah guru tapi tidak mesti harus jadi guru. Ada misalnya jurusan di FKIP itu ada teknologi pendidikan misalnya. Bisa jadi yang bersangkutan bisa menyiapkan bahan-bahan metode materi-materi pembelajaran berbasis teknologi. Bisa juga. Iya, jadi nggak mesti itu. Nah, jadi seperti itu tuh buat Anamir. Iya. Jadi ambil aja teknologi pendidikan bisa kok. Teknologi pendidikan ya. Di Unja kan sudah ada S2-nya. Tapi S1-nya belum. Adanya di UT. Adanya di UT. Tuh, jadi bisa masuk dulu di UT gitu. Jadi semuanya ini udah jelas ya, udah dijawab semua dan nanti kalaupun ada ya kita jawab lagi. Kita lanjut lagi nih Pak. Ini nih sekarang ini mengenai kegiatan. Nah, kalaupun kegiatan mahasiswanya ini ada ormawa dan lain-lainnya tidak nih Pak? Organisasi mahasiswa ini maksudnya. Iya, betul. Jadi mungkin begini, sebagian besar Mas Andra, mahasiswa itu adalah mahasiswa pekerja. Rata-rata dia itu yang kurang memiliki waktu untuk bertatap muka. Nah, bagaimana mereka bisa berorganisasi kalau waktu untuk belajar saja mereka masih sempit gitu loh. Jadi memang di UT itu untuk kegiatan kemahasiswaan
dilakukan berdasarkan occasionally saja. Oh, seperti Ada itu. kegiatan misalnya kalau misalnya ada lomba paduan suara, Iya. nah kita undang beberapa mahasiswa yang punya waktu buat latihan. Kemudian ada juga kayak kemarin kita ikut lomba duta UT di Jakarta, kita kirim juga dari. Kirim juga. Iya, alhamdulillah yang dari Jambi lolos tuh menjadi finalis. Menjadi finalis ya? Dari seluruh provinsi. UT Jambi juga bisa mencatatkan prestasi ya, menjadi finalis juga di sana. Betul. Terus yang terakhir ini kita juga ada di sport seni. Ya, diskusi ilmiah dan kegiatan seni ada di situ ya. Ada di olahraga situ. dan seni. Iya. Jadi semacam ponnya lah, pon mahasiswa. Iya, Pon mahasiswa UT di seluruh Indonesia, bahkan ada juga dari beberapa PTN lain yang kita undang. Oh, untuk ikut serta untuk juga. Jadi ini skalanya sudah level dan di sana kita bisa peroleh 1 emas 1 perak. Wah. Iya, cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Men single and Double. woman mixed double. Oh, mixed double. Woman single and mixed double. Wah, mantap Iya. banget. Jadi semuanya ternyata ada ini nih ya di UT ini. Ada di UT Jambi terutama. Di UT Jambi. Iya, yang berprestasi nasional dan berprestasi nasional. dia diganjar beasiswa bebas SPP. Waduh, mantap. si juara-juara itu. Karena dia itu tadi berprestasi ya, Pak ya. Berprestasi. Iya. Itu dia. Jadi memang kalau berprestasi semuanya jadi gampang, malah ditawarin lagi. Waduh, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari IG-nya di radio nih. Darinya @Benny Sudaryanto. Jadi terobosan pembelajaran UT selama new normal dan layanan yang didapat mahasiswa. Iya. Ini mungkin lebih ditanyakan terobosannya kali ya, terobosan pembelajaran UT ini selama new normal ini. Oke. Ini apa nih Pak yang terobosannya, kemudian layanan yang didapat untuk mahasiswanya sendiri? Bagus, ya. Jadi ini kita ulas kembali di awal tadi bahwa yang namanya kegiatan bertatap muka terobosannya kan kita semua tukar dengan kegiatan berbasis online. Terobosannya ya kita bentuk kelas tatap muka tadi menjadi tatap muka juga, tapi via Microsoft Teams. Jadi mahasiswanya berkumpul di situ ya, jadi dia melakukan online learning berdasarkan grup-grup kelas dan per mata kuliah. Itu sudah kita lakukan juga. Kemudian untuk pengerjaan tugas juga mereka berdasarkan itu. Jadi kita punya aplikasi namanya TMK, aplikasi tersebut mahasiswa mengunduh naskah, kemudian mereka kerjakan beberapa soal dan ini menjadi salah satu tren kita juga bahwa mahasiswa sebenarnya tidak begitu gaptek amat gitu ya. Ini ya. Jadi mahasiswa UT ini canggih-canggih lah. Udah bisa mereka dan terakhir kita juga bekali mereka dengan yang tadi bantuan wifi gratis. Kemudian perangkat-perangkatnya mereka juga kita gunakan yang friendly user lah. Iya, yang gitu. mudah dan yang mudah saja dimengerti. mengoperasikannya ya. Betul Sehingga sekali. tidak ribet. Nah itu dia. Jadi terobosan kita sudah mulai mengarah kepada bagaimana menggunakan teknologi yang friendly user dan tepat guna. Iya. Ini ada juga yang bertanya via telepon ini. Pak Yusrisal, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo, ya. Sore. Saya Rudi di Jelutung. Rudi di Jelutung, silakan bertanya, Mas Rudi. Saya mungkin nggak ngikutin dari awal ya, tapi saya pengen tanya masalah juga biaya kuliah. Terus juga ini ada saya juga nawarin sepupu kan, dia bilang akreditasinya gimana tuh UT, sedangkan dia bilang kan keren nggak sih Bang, dia nanya sama saya kayak gitu. Makanya mungkin pendengar juga pengen tahu kan, nggak cuma murahnya aja tapi akreditasi seperti apa. Ini juga kan terhubung dengan jurusannya. Akreditasi kan nggak cuma universitasnya saja tapi juga jurusan apa kayak gitu. Ini yang juga jadi bahan pertimbangan saya gitu untuk minta sepupu saya untuk bisa daftar. Cuma itu aja mungkin. Seperti itu aja ya. Terima kasih Mas Rudi di Jelutung. Mas Edi ya. Iya. Jadi gini Mas, saya setuju itu karena memang hati-hati dalam memilih prodi. Karena kalau dia akreditasinya rendah dan tidak bisa digunakan kan. Iya betul. Alhamdulillah UT itu akreditasinya A dan B.
manajemen, Iya. kemudian ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, sosiologi, D4 kearsipan, D3 perpajakan. Itu semuanya sudah A. Sudah A. Dan itu berat lo mendapatkan predikat A Iya, itu. berat ya, Dan Pak, ya. tidak ada yang C di UT, yang lainnya B. Yang lain B. B, semuanya B gitu. Dan yang A itu ada 7 apa 8? Iya. Ada 8 program studi. Program studi. Betul. Dan kita juga diakreditasi bukan cuma Ban PT, termasuk akreditasi oleh Ban PT Dunia. Jadi kalau katanya keren nggak? Sangat keren. Iya, iya. Sangat keren. Betul. Dan sekarang ini baru beberapa teman-teman yang lain kan baru meniru gayanya UT. Iya. Tapi belum tentu juga, mungkin kita sudah mengalami fase-fase tadi Iya. yang harus dialami oleh mereka. Betul. Berarti iya. memang sudah berpengalaman di hal Betul, itu. iya. Jadi mudah-mudahan ini Mas Rudi yang tadi di Jelutung terpuaskan Iya. ini untuk keponakannya juga bahwa ini tidak perlu diragukan lagi lah Iya. mengenai akreditasi itu Betul. tadi ya Pak ya. Sementara di UT itu aja lebih banyak A ya. Iya. Akreditasinya dan itu tidak mudah untuk Iya. didapatkan. Nah ini juga ada pertanyaan dari IG ini Pak, IG-nya di radio ini darinya @Torang Harto. Kalau saya ambil S2 di UT belum selesai pindah ke Palembang itu bagaimana? Oke. Nah, di UT itu kan pakai sistem jaringan. Ya, Kemarin ada kepala PLN Jambi itu sama, baru dia berapa semester ya, 1 atau 2 semester, Iya. dia dipindah tugaskan. tugaskan. Iya. Iya. Dan di UT karena jaringan dan itu interconnected, no problem, Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Iya. Dan itu bisa aja ya Pak ya, Iya, dan nggak tidak masalah. dipersulit itu Pak ya. Bahkan ada beberapa atas kebudayaan yang ada kantor UT-nya bisa. Iya, bisa. Jadi nggak masalah. Mas siapa tadi? Ini Silakan. darinya Torang Harto. Iya, karena kualitas UT Jambi, UT Iya. Palembang, Iya. UT Manado sama. Sama Iya. semuanya. Sentralnya di Pondak Cabe, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Iya. Kan datanya online gitu. Iya betul. Nah itu mudah-mudahan ya Torang Harto ini bisa terpuaskan ini dengan jawaban langsung dari Bapak Yusrizal ini nih, bahwa tidak ada masalah nih kalau seandainya belum selesai terus pindah gitu. Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Iya. Tidak masalah. Oke kalau begitu. Dan nanti sambil kita nantikan kita lanjutkan lagi nih, saya juga ingin bertanya nih bagaimana sih kalau nanti wisuda di UT itu atau yang kuliah dari pelosok ini kan sedangkan dilakukan physical distancing atau protokol kesehatan ini Pak. Nah ini yang wisudanya nih gimana nih yang wisuda di UT ini nih, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih. UT itu tadi prinsipnya membuat keringanan lah ya. Keringanan. Make it simple lah. Make it hidupnya simple ya. dan make it easy ya Make Pak it ya. easy ya. Jadi kita dalam penyerahan dokumen ijazah ini kepada mahasiswa ini Iya. ada 3 cara nih. Betul. Yang pertama kita kirim mereka ke Jakarta. Dulu Oh, dulu. sebelum ada Covid ya. Betul. Kita ikutkan mereka. Nah, kalau sekarang mungkin ditunda dulu Pak ya atau bagaimana? Ada wisuda online-nya juga. Oh, ada wisuda online. Waduh. Kita punya wisuda daring nanti Iya, sekitar wisuda tanggal daring. 21 Juli. 21 Juli ya Iya, bulan ini ya Pak ya. bulan ini. Cuma itu ada pembatasan kuota. Oh, seperti Karena itu. seluruh Indonesia ada 1000 di wisuda menggunakan daring dan Iya. otomatis memiliki keterbatasan waktu lah Iya, ya, iya, penyelenggaraan. Kalau 1000. Iya. Kalau 5.000 kan susah gitu ya. Sedangkan 1000 juga 3 hari 3 kewalahan. malam. Iya. Iya, betul, Itu betul. ya. Kemudian kalau dia tidak ikut wisuda, dia bisa juga mengambil sendiri di kantor. Oh, dia nggak Iya, mengambil biasa sendiri. aja gitu, Iya, mengambil ijazah. Toh mereka gunanya ijazah itu kan bukan buat seremonial biasa. Betul. Mereka untuk mencari nafkah. Iya. Kita berikan dong. Iya, Kita iya. berikan kesempatan mereka, Iya. mereka datang. Iya. Kalau misalnya nggak bisa nitip pakai surat kuasa, ambil ijazahnya dan selesai. Dan mereka selesai mendapatkan layanan itu. Betul. Dan mereka juga kalau misalnya yang ketiga, mereka bisa mengikuti acara UPI. UPI itu upacara penyerahan ijazah. Hampir mirip sih dengan wisuda, cuma bedanya dia tidak memindahkan kuncir. Oh, iya, dia tidak Iya, memindahkan kunci. Dia hanya menerima map ijazah, Iya. kemudian salaman dan go home. Go home. Seperti itu. Jadi seperti banyak menggunakan toga sih Mas. Iya, ya. Ya, kalau buat seremonial itu Iya. bisa UPI. Tapi kebanyakan orang kan pengennya seremonial Pak. Iya. Ini salah satu kebanggaan. Betul. Ya. Cuma
Cuman bisa. ya di tengah pandemi ini akhirnya ya serba dibatasi. Sabar saja, nanti kita lagi usahakan untuk melaksanakan juga UPI online. UPI online. Jadi yang nanti di pelosok-pelosok. Iya, di pelosok-pelosok terutama itu. Iya, kan mereka pengen banget bangga, salah satu kebanggaan tersendiri itu tuh Pak. Jangan khawatir, bisa juga. Bisa juga. Oke, baik, sebelum kita tutup nih obrolan kita talkshow yang menarik ini, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ini. Pak Yusril sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini sama di listener semuanya yang lagi dengerin, baik itu via IG maupun langsung live via streaming juga. Silakan Pak. Baik, kampus UT Universitas Terbuka itu memang beda dengan yang lain gitu ya, dengan sistem pembelajaran tinggi jarak jauhnya. Jadi pembelajarannya bukan tatap muka biasa, bukan kuliah biasa. Jadi memberikan nilai tersendiri nih selama COVID ini ada. Dan mungkin juga akan melanda kita entah seberapa bulan lagi, kita belum tahu juga ya. Tapi kalau menurut pesan dari Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, bahwa ini kedepannya masih diutamakan kesehatan dari peserta didik. Otomatis pembelajaran jarak jauh akan tetap digaungkan. Nah, gitu. Jadi memang UT ini menjangkau yang tidak terjangkau. Making higher education open to all dan memberi kesempatan kuliah bagi untuk semua. Itu sekali. Nah, mantap, berarti boleh kan saya bilang ini super sekali. Iya. Jadi gak ada lagi keraguan dari listeners untuk yang namanya kuliah di universitas terbuka. Karena ini merupakan satu pilihan tepat untuk di era new normal ini. Segera saja sampai tanggal 15 Juli pendaftaran kita buka. Iya, itu dia sampai tanggal 15 Juli ya. Pendaftaran masih dibuka. Baik, terima kasih banyak ini kepada Bapak Yusri Zalem, PD Direktur Universitas Terbuka Jambi atas kesempatan yang sudah hadir di studio di radio. Jangan bosan-bosan Pak untuk hadir lagi memberikan informasi seputaran Universitas Terbuka ini. Iya Pak selalu, Mas Andra. Selalu. Dan selalu ikuti protokol kesehatan Pak. Baik. Iya, terima kasih banyak. Iya, benar banget. Baiklah, kalau begitu terima kasih. The listeners, Andra akan kembali setelah yang satu ini. The Talk Show live on di radio.